andal. Melatih kecepatan pukulan itu seperti apa tuh, Coki? Kita pengen tahu nih, sportman pengen tahu nih. Singkat kata, peristiwa itu membuat dirimu semakin ingin memberikan yang terbaik walaupun dalam keadaan sedih kan? Sebenarnya di detik itu tuh ada kepikiran malah untuk kayak udah deh gitu. Quit. Biasanya apa yang dilakukan oleh seorang karate? Dalam sisa waktu 5-6 detik ya. Yeah. Filosofi karate dengan filosofi Hindu tuh ada nggak hubungannya? Adalah dari segi bagaimana kita menghormati. Halo sport fan dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam Metro Sport Podcast. Gimana kabarnya? Tetap berolahraga walaupun pandemi sudah mulai surut, tapi kita harus tetap jaga kesehatan dengan menjaga jarak, pakai masker tentunya, dan berolahraga. Nah, Metro Sport Podcast hari ini kembali mendatangkan seorang tamu istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena dia adalah gadis asli Bali. Nah, loh kan, saya betulin loh. Seorang gadis asli Bali, atlet karate. Nah, berprestasi hebat luar biasa dan telah hadir di sini suatu penghargaan dan keistimewaan buat kami untuk menghadirkan seorang atlet karate. Tidak panjang lebar, saya perkenalkan Cokorda Istri Agung Sanistia Rani. Om Swastiastu di podcast Om Metro Sport. Swastiastu. Terima kasih sudah mengundang, Om. Sama-sama. Saya panggilnya Coki ya. Iya, nama panggilannya Coki. Panggilan Coki itu di pelatnas atau memang dari kecil? Terbentuknya nggak sengaja sebenarnya, Om. Jadi kayak Gimana ada salah satu temen chattingan, terus teman sama teman yang lain gitu. Jadi ya udah, ya salam buat teman kamu Coki gitu. Akhirnya itu jadi kepake sampai saat ini. Wow. Dan lebih mempermudah orang juga kan. Betul. Ya. Kalau kita lihat Cokorda Cokorda Istri Agung Sanistiarani agak susah kalau manggil angkat. Jadi Coki. Jadi kita sepakat nih sport friend, saya memanggil atlet kita yang hadir pada hari ini Coki. Oke, Coki. Nah, kita bernostalgia dengan SEA Games dulu ya. Walaupun sudah lewat, tapi justru itu merupakan satu yang istimewa buat Coki. Medali emas. Medali emas di komite 55 kilogram. Ya. Nah, ceritakan bagaimana persiapan Coki pada waktu itu. Karena kan ini kan SEA Games yang bukan yang pertama kali tentunya. Ya, ini yang keempat kali. Keempat kali. Dan medali emas juga sudah pernah. Sudah pernah di 2017. Tetapi yang 2018 ini istimewa buat Coki. Ya. Kenapa ya? Satu, kenapa istimewa karena kalau bisa dibilang hasilnya ini kan membayar hasil sebelumnya. Jadi membayar hasil sebelumnya. Ya, jadi di tahun 2019 SEA Games di Filipina aku nggak dapat medali, Om, sama sekali. Padahal persiapannya, dibilang persiapannya panjang, nggak, lebih panjang ini. Lebih panjang karena kita start untuk SEA Games Vietnam ini kita start dari 2021 akhir. 2020 akhir. Persiapannya di masih kondisi pandemi. Iya. Tapi 2019 tidak ada pandemi. Belum pandemi. Justru persiapan luar biasa. Iya. Tapi gagal. Situ gagal, aku main pertama kalah. Terus kalau di karate kan kita sistemnya ada babak kedua gitu. Jadi siapa yang final, lawan-lawan sebelumnya ini dapat kesempatan kedua untuk bertanding di babak perebutan juara 3. Aku masuk lah. Di perebutan juara 3 aku kalah sama tuan rumah. Filipina. Ya. Oke. Jadi maknanya adalah bahwa Vietnam ini justru dalam persiapan yang kondisi pandemi bisa memberikan terbaik. Iya. Ada juga mengatakan bahwa 2019 itu titik kesedihan. Betul. Buat jadi Coki. Maaf nih, aku harus nggak apa-apa bertanya ini. Ya mungkin itu aku nggak tahu ya. Aku juga nggak mau bilang karena kasihan ya, Om. Maksudnya aku nggak mau menyalahkan situasi juga. Iya. Jadi 2019 itu kan persiapannya hanya 6 bulan. Iya. Efektifnya. Betul. Efektifnya hanya 6 bulan.
Terus dari kalau kita bicara persiapan, aku rasa persiapan aku di situ luar biasa karena kita banyak ikut event sebelum SEA Games Vietnam itu banyak sekali event yang kita ikutin SEA Games. Eventnya tuh event internasional. Nah karena kan target saya sendiri saat itu kan setelah SEA Games tidak hanya SEA Games gitu, masih ada Olimpiade. Nah kita ngejar tiket ke situ. Nah hasil dari setiap kali event itu menurut aku luar biasa. Kenapa? Karena kita bertanding di event internasional. Levelnya level dunia. Di situ aku 2 kali masuk final bronze. Final bronze di peringkat itu. Di situ memang walaupun kalahnya pun sama memang karateka yang memang levelnya di atas, yang memang sudah punya nama gitu. Jadi dari situ tuh dari 6 bulan persiapan itu kurang lebih kita ada ikut pertandingan itu 4 sampai 5 lah. Dan dari 5 pertandingan level dunia ini saya hanya sekali satu pertandingan aja yang main pertama udah kalah. Tapi selebihnya itu saya sampai perempat final, bronze final. Jadi saya rasa di situ cukup confident gitu. SEA Games bisa nih, Mas gitu. Dengan hasil, dengan persiapan yang ada, dengan persiapan yang saya jalanin, otomatis percaya diri meningkat dong. Dengan hasil yang kita lihat. Betul. Flashback ke belakang. Nah di 3 minggu sebelum SEA Games dapat berita duka. Pagi jam 7 pagi, setengah 7 pagi di Jakarta, saya ditelepon sama orang tua. Waktu itu saya nggak angkat Om, karena baru banget bangun tidur. Saya bangun tidur jam 6 waktu itu, terus ke toilet, salah ritual di toilet gitu. Habis itu setelah itu saya di balik dari toilet tuh saya lihat, telepon dari orang tua kok tumben pagi-pagi. Saya nggak angkat. Telepon lagi, nggak saya angkat lagi gitu. Jadi 3 kali telepon barulah, loh ada apa ya ini gitu. Akhirnya saya angkat, yang ngomong bukan mama, yang ngomong itu tante. Bilang adikmu kecelakaan gitu. Nah kebetulan ini adik yang paling bungsu, paling kecil. Adikmu kecelakaan, oh iya masih tenang Om, kayak oh iya terus katanya meninggal. Gitu langsung kayak, aku langsung nggak bisa ngomong apa-apa, diem aja di situ. Aku cuman kayak teriak kaget kenceng. Nah teman kamar aku nih dengar kan karena aku teriak kenceng. Terus langsung nanya kayak ada juniorku lah kayak nanya, kenapa kak, kenapa? Aku diem di situ kayak benar-benar kayak nggak bisa mikir gitu loh Om, kayak ini benar nggak sih ini berita hoax atau gimana gitu, masih mencerna gitu apa yang aku dengar. Terus aku masih kayak kayaknya nggak mungkin. Begitu tutup telepon dari orang rumah, itu orang dari mana-mana nelponin semua. Pelatih, pengurus, semua teman-teman semua nelponin. Aku nggak angkat karena aku masih kayak mencerna nih, ini benar nggak sih berita gitu kan. Terus akhirnya semua nah teman-teman kamar aku nih karena panik juga manggilin yang lain, datanglah semua yang lain ke kamar. Pada saat itu aku juga masih kayak bengong, masih kayak memikirkan ini benar nggak sih, masih kayak menyangkal gitu lah, masih kayak denial. Terus-terusan kayak nggak mungkin, paling kecelakaan, paling fatal patah deh gitu. Terus akhirnya teman ngasih tahu udah coba telepon lagi. Saya telepon lagi, yang ngangkat mama. Wow udah nangis, udah kayak aduh mama ngomong apa nih sekarang sama papa, karena kan papa aku nggak di rumah, jadi posisinya papa aku kerja di luar negeri sampai saat ini. Jadi kayak mama juga kayak aduh mama aku harus bilang apa sama papamu gitu. Wah di situ udah pecah deh, akhirnya nangis Om, karena aku udah kayak dengar suara mama aku udah yang nangisnya sesenggukan. Aku juga kayak langsung aduh nggak bisa ini. Ya udah akhirnya aku di situ kayak tapi masih nggak percaya, masih benar-benar nggak percaya. Akhirnya aku telepon lah om aku, karena yang langsung ke lokasi kan omku. Aku telepon omku, aku tanya gimana gini, bener nggak itu? Omku cuma jawab gini, ya aku harus bilang apa, ya emang adekmu gitu. Wow udah di situ langsung kayak aduh. Singkat kata, peristiwa itu membuat dirimu semakin ingin memberikan yang terbaik walaupun dalam keadaan sedih kan? Sebenarnya di detik itu tuh ada kepikiran malah untuk kayak udah deh gitu. Quit. Serius. Karena kayak nggak tahu Om, kayak ini loh 3 minggu loh Om. Ini menurut aku momen-momen yang krusial gitu kan. Karena kan 3 minggu nih kita gak bisa lagi, yang harus kita maintenance kan mentality. Itu udah kayak bener-bener kayak down, bukan lagi down, udah kayak
dilempar dari atas gitu loh. Langsung aku kayak di situ bener-bener di momen itu aku langsung kayak mikir, udah lah, pulang aja. Barang-barang aku kemas semua, pulang. Barang-barang aku kemas semua, aku pulang. Nah sampai di rumah, aku masih nggak percaya karena aku belum lihat jenazah adikku secara langsung. Cuma dikirimin foto, wah ini beneran muka adikku sih gitu. Dikirimin foto jenazahnya waktu sih di lokasi, gitu. Tapi aku masih kayak masih denial terus kayak nggak mungkin gitu. Ya udah akhirnya sampai rumah, aku balik terus itu kan prosesnya nunggu, kalau kita di Bali kan nunggu hari baik ya Om. Jadi aku ada spare waktu 10 hari lah. Jadi aku cuma di rumah 3 hari, habis itu aku balik lagi ke Platnas karena orang tua yang dorong. Udah lanjutin aja. Tanggung, udah ini udah bukan lagi pertengahan jalan, ini udah tinggal satu langkah lagi loh gitu. Udah tinggal menyelesaikan tugasmu aja, udah apapun hasilnya balik aja, jalan aja. Nah, di Vietnam nomor final 55 kg bertarung melawan atlet dari Thailand. Betul kan ya? Betul. Nam Khao Pen Pisut. Nah kalau sportfan lihat di YouTube, lihat ataupun mungkin waktu siaran langsungnya, wow, Choky menguasai banget. 2-0 loh. 2-0. Coba ceritakan gimana tuh situasi final. Memang Choky merasa gue pasti bisa nih dapat emas. Gue bisa ngalahin dia. Gimana tuh? Sebenarnya yakin. Dan memang udah tekad gitu. Pokoknya momen ini nih momen pembalasan dendam deh, ibaratnya gitu. Karena aku mau balas dendam kekalahan aku di Filipina. Jadi aku harus dapat medali. Targetku sebenarnya pulang jangan tangan kosong gitu. Apapun lah ya. Apapun medalinya ya udah itu yang terbaik dari dikasih Tuhan buat aku gitu. Dan ketika lihat Bagan kan Om, wow Bagannya nih kayak menantang banget nih karena main pertama aku ketemu Laos. Main kedua udah ditunggu tuan rumah. 1 bulan sebelum SEA Games Om, kita ada kejuaraan CHKF. Aku final sama tuan rumah, sama Vietnam. Aku kalah di situ. Skor 3-2. Kalah. Ini momen bisa dibilang momen pembalasan nih, waktunya nih. Gimana caranya di publiknya sendiri aku harus kalahin dia. Dan benar. Nah, aku klimaksnya justru sebenarnya ketemu Vietnam. Waktu itu. Skor berapa tuh waktu lawan Vietnam? 5-3. 5-3. Ya. Nah di final, kalau kita perhatikan nih sport friend, poin pertama tuh dari tendangan ya? Kalau di mana? Di final? Enggak. 2-0 bukan itu ya? Pukulan semua. Justru yang poin Zuki ya? Ya, itu pukulan. Zuki ya? Ya. Saya pikir poinnya waktu Anda melakukan Gary itu. Enggak. Mawasi Gary atau Yoko Gary, bukan ya? Malah nggak poin di situ. Ya, nggak poin di situ. Jadi waktu wasit memberikan poin itu pukulan. Itu pukulan. 2-0. Jadi 2-0 itu 2 teknik yang sama. 2 teknik yang sama, Zuki semua. Iya. Pukulan lurus gitu. Iya. Mengarah ke muka. Wajah. Dan emang timingnya pas dan clear. Itu andalanmu ya? Andalan. Melatih kecepatan pukulan itu seperti apa tuh, Choky? Kita pengen tahu nih, sportman pengen tahu nih. Seorang karateka kan pasti punya andalan. Ya, latihan ini kan memang banyak banget ya yang harus dilalui, yang di prosesnya gitu. Jadi kalau dibilang melatih kecepatan ini gimana ya, selain banyak pengulangan, diulang terus. Karate ini kan nggak cuma melulu tentang kecepatan. Tidak melulu tentang kecepatan. Cepat ya, kita butuh cepat, tapi kita juga butuh jarak, distance. Kalau kita cepat tapi kita jarak yang nggak tepat, ya nggak poin dong gitu kan. Karena kan kita butuh gimana caranya kita pukul orang, tapi orang itu nggak sampai jatuh. Beda dengan tinju. Kalau kita tinju kita pukul orang harus sampai jatuh. Kalau karate ini kita harus soft touch. Wow, 2-0 emas waktu itu. Saya mau telepon seseorang nih, pasti dia tahu tentang Choky nih. Coba deh kita telepon deh. Masih kedengaran nggak? Enggak. Halo. Selamat sore, Bapak. Iya, selamat sore. Di depan saya nih ada Choky, Pak.
Nah, dia belum tahu Pak siapa yang saya telepon ini. Dia masih meraba-raba siapa Pak. Padahal dia kan warga Bapak nih. Iya. Pak Bupati. Halo. Swastiastu Bapak. aku juga dari tadi kayak suara Pak Bupati bukan dia. Pak Bupati terima kasih kita hubungi nih. Mungkin Pak Bupati mau nyampaikan sesuatu nih. Kita lagi tengah-tengah ngobrol. Pengen telepon Pak Bupati lah, ya kan? Wow. Nah ini kebanggaan Kelungkung, bukannya kebanggaan Kelungkung Pak Bupati, kebanggaan Indonesia ini di depan saya ini. Iya betul. Betul. Ada pesan Bu Bupati buat Coki? Ya. Saya singkat saja. Iya. Pertama mengucapkan terima kasih sama Coki. Kenapa? Coki satu-satunya atlet Kelungkung dan ada yang lain juga. Tapi saya lihat perilaku atau sikap dari Pak Coki yang tetap rendah hati dan tetap menghargai Kelungkung sebagai daerah kelahirannya, itu yang saya salut. Wow. Kan? Jadi saya selama ini komunikasi termasuk datang dari mana Coki selalu lapor, selalu ketemu dengan saya. Jadi bukan mau dihargai menjadi bupati, tapi Coki tetap ingat pada daerahnya dan tentu dengan ingat pada daerah, Coki akan menjadi inspirasi bagi adik-adik kita dan atlet Kelungkung yang lainnya. Iya, gitu. Betul. Oke. Iya. Baik Pak Bupati, terima kasih pesan-pesannya. Siapa? Oke, tetap semangat ya. Siap Bapak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah support selalu. Tetap bawa salam Gema Santinya, gerakan masyarakat santun dan inovatif. Siap. Coki tetap harus jadi atlet yang santun dan inovatif. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa selalu Pak. Ya. Baik Bapak, Pak Bupati terima kasih. Terima kasih. Ya. Kejutan kan? Wow. Aku sampai. Oke, luar biasa. Nah, kembali lagi ke nomor final. Ketika unggul 2-0 itu bukan berarti mengulur-ulur waktu ya. Iya. Justru juga harus, karena sikap dari lawan akan lebih agresif. Tentu. Nah, bagaimana seorang karateka dalam pertandingan komite gitu? Atau sebaliknya, ketika Coki ketinggalan 2-0 seperti gitu, biasanya apa yang dilakukan oleh seorang karate dalam sisa waktu 5-6 detik ya? Iya. Nah, ini uniknya di karate itu kita diharuskan untuk bisa ngambil keputusan secepat mungkin. Take decision. Kecepatan tadi, mengambil keputusan dengan cepat. Mengambil keputusan dengan cepat. Ketika kita unggul kita harus ya udah uber apapun yang terjadi, pokoknya gimana caranya take point, balas kekalahannya. Entah itu langsung dengan ngambil, misalnya unggul 2-0 gitu. Ya udah kita ambil decision gimana caranya nih dengan sisa waktu yang cuma sisa 3 detik atau 4 detik bisa ngunggulin. Ya udah keluar tendangan atau apa. Pokoknya yang penting take decision, ambil keputusan, ambil ya risiko gitu. Risiko untuk mengambil keputusan, entah itu nanti keputusannya dari juri ternyata poin gitu kan. Yang pasti itu kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan. Sama ketika kita unggul, kita pun dipaksa untuk mengambil keputusan. Kita harus ngapain nih, defense-nya harus seperti apa. Itu kita ngulur waktunya harus seperti apa supaya tidak terlihat terkesannya terlalu mengulur waktu, karena kalau terlalu mengulur waktu juga kan akhirnya kena pelanggaran. Ya. Akibatnya dikurangi poin atau bertambah poin dari lawan? Akibatnya kita kena pelanggaran C2 namanya. Kalau kita mengulur-ulur waktu itu pelanggarannya C2. Itu ada 4 kategori. 4 kategori. Nah, biasanya misalnya gini, kan kita bertanding 3 menit Om. Iya. Di menit awal misalnya kita udah punya 2 atau cuman 1 nih, 1 kategori C2 namanya. Tapi di 15 detik terakhir itu bisa langsung terakumulasi jadi 3. Jadi C2-nya jadi keakumulasi ke penalti yang ketiga. Iya. Nah, ketika sekali lagi kita melakukan kesalahan yang seperti itu, walaupun kita unggul 7-0 gitu ibaratnya, ya lu kalah gitu. Jadi nggak boleh sampai 4. Nah, biasanya momennya di sini krusial. Jadi ketika pernah lawan Coki mengalami itu, ketika lawan Coki dia unggul tapi pernah
Pernah. Aku pun sendiri pernah kayak gitu Om. Aku udah unggul karena saking nervous, gugup. Itu awal pertama kalinya aku ikut Asian Games. Umur aku masih 19. Asian Games di Jakarta? Nah, di Incheon 2014. Itu umur aku masih 19 tahun dan pertama kalinya aku bertanding di event sekelas Asian Games. Itu belum bisa ngatasin nervous. Padahal pelatihnya pelatih asing. Pelatih dari Austria. Memang luar biasa bagus. Di situ aku karena memang benar-benar ngeblank, karena memang panik, belum bisa, ya masih minim inilah pengalaman. Itu udah unggul 1-0. Unggul 1-0 waktu udah tinggal 2 detik, aku dengan sengaja aku nginjek garis. Dengan sengaja. Tapi itu kayak tanpa sadar sebenarnya. Dengan sengaja nginjek garis. Karena aku mikirnya aku lihat papan skor kan. Aku tuh nggak notice kalau papan skor aku pelanggarannya udah 3, udah kategori ketiga. Injek aja tuh, karena aku mikir masih 2, masih aman. Aku injek. Nggak taunya kalah. Yang lawan aku ini kalah sama aku final. Itu jadi penyesalan sampai detik ini aku masih ingat. Tapi juga agresivitas juga dihitung ya. Dihitung. Ketika skornya sama atau 0-0, yang dilihat adalah agresivitas, terus bagaimana kita mengontrol pertandingan. Itu biasanya yang dilihat. Cok, bagaimana perkembangan karate? Coki ini bisa dikatakan sebagai ratu karate lah saat ini ya. Ratunya karate Indonesia. Amin. Udah senior lah. Nah, pasti kan ngelihat nih bagaimana perkembangan karate. Muncul bibit-bibit baru melalui PON, melalui kejurnas, kejurda dan sebagainya. Potensi kita gimana, Cok? Saya nggak mau nanya ke Forky nih, nanya ke atlet nih. Kalau bicara potensi Om, dari dulu potensi kita tuh bisa dibilang dibandingkan negara lain. Saya bilang bandingkan negara lain. Asia Tenggara maksudnya? Oke lah, lingkupnya Asia Tenggara lah bisa dibilang. Kita tuh potensi atletnya tuh sangat besar loh, sangat kaya. Kita kalau nggak salah ya masyarakat karate kita tuh hampir 5 juta loh. Hampir 5 juta. Yang latihan karate. Iya. Bisa dibilang kurang lebih 5 juta lah, 5 juta. Data statistik tuh memperlihatkan itu 5 juta. Bayangin dari 5 juta berapa sih? Banyak sekali bibit-bibit Om, sangat banyak. Tapi kan di sini kembali lagi ya, yang memang kejuaraan banyak, yang terjaring banyak, tapi yang terpilih kan tidak semua. Betul. Yang terpilih kan pasti yang terbaik gitu kan. Prosesnya panjang. Nah itu. Jadi, dan itu Coki alami. Saya lalui, ya. Saya panjang banget deh Om kalau dibicarakan proses. Coki udah melewati Asian Games, melewati kejuaraan Asia, melewati SEA Games dan sebagainya. Memang dan kemarin juga dari Turki ya. Iya. Ini yang kedua kalinya ikut Islamic Solidarity ya. Ketiga sama 3 kalinya. Ya. Nah, peranan event buat atlet itu seperti apa? Khususnya karate. Khususnya karate ya. Ini peranan event itu sangat sangat penting Om. Kita saya bicara lah sekarang, kita bicara kedewasaan bertanding seperti yang saya bilang di awal. Wow, itu kedewasaan bertanding. Ini seperti apa tuh? Kedewasaan bertanding tuh bisa menurut saya tuh ya kita bisa dapat tenangnya. Karena kan gini, olahraga karate ini kan olahraga memang bisa dibilang olahraga individu, tapi kan kita bertandingnya ketemu lawan yang berbeda-beda. Betul. Nah, kita kan butuh kedewasaan di sini. Kita butuh kedewasaan tuh dalam arti kita cerdik. Kita harus cerdik, kita harus bisa tenang, kita harus bisa membaca lawan seperti apa. Kita harus mainnya seperti apa, taktik strateginya harus seperti apa. Nah, peranan event ini sangat penting karena di sini kita membentuk kedewasaan kita, membentuk naluri bertanding kita di sini terbentuk gitu. Nah, kendalanya adalah kemarin ini kan banyak juga event yang akhirnya molor karena pandemi. Iya. Nah, dan ini bisa dibilang di Indonesia event jadinya sangat minim, bahkan sampai saat ini masih sangat minim kalau saya bilang Om. Iya. Dan sekarang perkembangan karate justru yang pesat itu di Eropa. Kenapa? Karena mereka hampir setiap 2 minggu sekali ada event. 2 minggu sekali ada event. Makanya kemarin di Olimpik pun rata-rata medali emas Olimpik itu Eropa semua. Dari Eropa semua. Ya, bahkan Jepang sendiri yang memang punya olahraganya ini bisa dibilang di Olimpik kemarin sedikit menurun lah. Karena medalinya hanya 1 emas berapa perunggu gitu. Sementara cabur negara-negara lain banyak. Jadi event setuju saya. sangat Setuju. penting. Jadi tidak hanya karate tapi semua olahraga pun butuh event. Betul. Baik itu event yang sifatnya apalagi lokal, kita nasional. Yang olahraganya tidak terukur. Sangat-sangat butuh event, sangat-sangat butuh event. Betul. Kadang kita compare Om, ini anak masih muda tapi kok cara bermainnya
bisa sesantai itu ya? Karena apa? Karena mereka Kompetisi. kompetisi terus. Jadi Iya. secara tidak langsung mereka mentalitinya terbentuk, kedewasaan bertandingnya terbentuk, terus nalurinya mereka ya udah otomatisasi. Mereka tahu, oh ini orang mau mukul nih sekarang nih, mereka tahu harus ngapain. Nah sementara kita saat ini di Indonesia ini hampir 1 tahun ini aku nggak ikut event sekelas Premier League. Padahal di tahun 2017 tahun 2017 karate Indonesia 4 orang, 3 cewek 1 cowok. Kita 3 orang cewek ini, saya, Surunita Sari, Dimas 50 putri sama Kata Perorangan putri, peringkat 10 besar dunia. Tapi sekarang terjun bebas. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya harapannya kan itu masih ada waktu untuk mengejar. Kalau waktu saat itu mungkin kita karena pada saat itu goalsnya ada. Mau tuh road to Olimpik kita harus kejar. Sekarang kan Olimpik di Paris karate nggak ada. Di LA sedang diperjuangkan. Nah, di 2028 nanti di LA sedang diperjuangkan. Tapi kan kita masih punya event banyak. Masih ada SEA Games, masih ada Asian Games, masih ada juga kejuaraan dunia yang di mana ini kejuaraan dunia di Jakarta bukan? Itu ada, itu series A. Itu series A. Series A. Oke. Nah, aku mau nanya pribadi nih, kita ke pribadi. Peranan orang tua. Cokorda Purnomo Sidi dan Cokorda istri Gaung Sutrat Mira. Sebesar apa peranan orang tua? Apa memang keluarga dari keluarga atlet sehingga membuat dirimu suka karate? Kalau dibilang dari keluarga atlet enggak. Tapi aku dari kecil tinggal sama kakek karena orang tua kan kerja di Denpasar waktu itu. Jadi aku terpisah lah sama orang tua. Aku di Jembrana sama kakek. Kakek sendiri memang penggemar olahraga. Penggemar, tapi bukan atlet ya. Penggemar olahraga. Beliau suka bulu tangkis. Jadi dari kecil, dari umur 5 tahun aku udah diajak akrab dengan olahraga. Dulu sepeda ya? Katanya sepeda juga. Bulu tangkis. Bulu tangkis Sampai kelas SM, sampai kelas 3 SMA pun aku masih bulu tangkis. Nah aku join karate itu di kelas 6 SD. Oke. Jadi mulai ikut sebelum masuk ke tim nasional ada tahapan-tahapan apa pada waktu itu? Di Bali atau di Bali? Kejurda atau? Dari Kejurda dulu. Dari Kejurda. Terus ke Jurnas. Nah aku masuk ke tim nasional. Nah di karate ini kan ada perguruan dan pengurus provinsi, PB gitu. Bukan PB, Pengprov. Aku masuk ke pelatnasnya sendiri melalui perguruan, jadi bukan melalui Pengprov. Oke. Karena setiap kali aku ikut kejuaraan saat itu di Pengprov gak pernah menang. Di bawah aku, jadi aku menang di kejuaraan perguruan di Jurda waktu itu, terus dibawakan ke Jurnas perguruan. Juara nasional perguruan aku juara. Nah ini eventnya kan untuk mengikuti kejuaraan sekelas Forky. Tapi kenapa kamu bisa mencintai karate? Kenapa? Coba. Sebenarnya awalnya nggak mencintai dong, karena kan awalnya ikut karate ini niatnya cuma ingin mengisi kegiatan aja. Kakek juga ngarahin karena memang dari kecil kan aku adik saudara berempat empat bersaudara. Aku anak paling besar, cewek sendiri, 3-3-nya adikku cowok. Ya, dan aku suka berantem. Jadi sama kakek udah nih daripada ini mending disalurkan ke arah yang benar aja deh nih ya ininya. Ikutlah karate dan kebetulan tempat latihannya 500 meter dari rumah. Oke. Di daerah Kelungkung itu biasanya garis-garis umur kamu dulu waktu itu kegiatannya apa selain sekolah? Kan juga ini apa? Adat ya? Adat ya. Tapi kan aku tinggalnya nggak di Kelungkung. Aku tinggalnya di Jembrana. Dari umur 1 tahun, 2 tahun lah. Dari umur 2 tahun sampai aku tamat SMA aku di Jembrana. Oke. Jadi aku lahir di Kelungkung tapi aku besar di Jembrana. Apa manfaat karate buat seusia dirimu? Manfaat karate banyak sekali. Kita di karate itu diajarin bukan hanya self defense. Bukan hanya self defense, tapi kita diajarin bagaimana kita menguasai diri kita. Gimana kita respect ke sesama kita, respect ke senior itu udah pasti. Itu di karate itu hierarki itu sangat dijunjung tinggi. Hormat, respect. Ya. Sangat dijunjung tinggi. Jadi kita belajar untuk gimana menghormati orang lain, menghormati senior, pelatih segala macam. Terus kita diajarin kejujuran. Berikan keyakinan kepada anak-anak muda yang tertarik kepada karate bahwa pilihan karate tidak salah. Pilihan karate nggak salah karena karate itu tidak hanya membentuk badan kita jadi sehat ya. Semua olahraga kan pasti membentuk badan kita jadi sehat. Tapi karate juga membentuk karakter kita.
Gimana kita jadi bisa seperti saya bilang menguasai diri kita. Iya. Yang tadinya mungkin kita emosional atau apa atau segala macam, di sini diajarin gimana caranya manage emosional. Terus kita diajarin bagaimana kita respect sama orang. Ya kita tahu lah masyarakat, bukan masyarakat ya, maksudnya zaman sekarang ini respect kayaknya udah mulai rada sedikit itu loh. Tapi di karate ini hierarki ini wah benar-benar benar-benar dijunjung tinggi. Tradisi gitu. itu tradisi itu kuat sekali. Sangat kuat. Sangat kuat. Bahkan dulu kalau cabur lain tuh, kita ketemu cabur lain tuh orang tuh tahu oh ini karate ini. Kenapa kita respect gitu loh. Kita respect. Iya. Nah, sekarang udah bekerja ya? Sudah. Di? Gitu kan. Di Kemenpora. Itu juga karena karate. Jadi ya nggak salah. Iya. Nah, setiap hari latihan, ada waktu untuk sosialisasi, hangout dan sebagainya? Ada Sabtu Minggu itu kan kita free. Tapi ya paling hangout sama teman-teman di Pelatnas. Tapi kalau pulang ke daerah kadang suka bingung. Kenapa? Karena gak ada teman. Teman-temannya di karate semua. Dari kecil karate terus. Iya. Ada calon suami, jodoh? Belum. Sudah memikirkan ke arah situ tapi belum. Nah, sampai kapan akan ada di karate? Sekarang usiamu juga mendekati kepala 3 lah ya. Nah, kalaupun berhenti tidak akan meninggalkan karate kan? Tidak. Aku pokoknya berniat kalau niat untuk stop udah ada. Mungkin aku pengen nutup karir kalau diizinkan oleh Forky juga ya, masih ada kesempatan. Aku ingin nutup karir di Asian Games, next Asian Games. Asian Games tahun depan di China. Ya mudah-mudahan bisa dengan medali. Jadi nutupnya pun dengan sesuatu yang baik, yang bagus gitu, yang bisa untuk dikenang gitu. Dan kedepannya sih aku berencana tetap ada di karate sebagai pelatih, sedang merintis. Dan sekarang juga aku lagi kuliah lagi karena kan ya karena karate ini ya, karena karate aku bisa dapat kerjaan, tapi karena karate juga aku harus meninggalkan sekolahku dulu. Ya, kuliah nggak lanjut jadinya. Dulu pernah kuliah tapi nggak lanjut. Nah sekarang mulai lagi kuliah, tapi aku ngambil kepelatihan. Jadi memang fokusnya sebagai pelatih dan kedepannya ya masih tetap ingin berkontribusi di olahraga apapun itu. Wow. Keren banget. Kita dapat persepsi yang luar biasa. Mungkin sebelum saya mau tanya quick question, ada quick question nanti buat itu. Filosofi karate dengan filosofi Hindu tuh ada nggak hubungannya? Adalah dari segi bagaimana kita menghormati. Ya, di Hindu kan kita juga diajarkan bagaimana kita saling respect ya, menghormati tidak hanya sesama. Kita hormat kepada yang di atas, kita hormat kepada sesama, kita hormat kepada tumbuh-tumbuhan, binatang, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya, itu menurut aku itu filosofi yang nyambung sama karate. Karena karate kan ya itu sekali lagi hierarkinya, kita tidak hanya hormat sama kita, bahkan kita mau bertanding aja kita hormat loh sama musuh. Ya kan, kita hormat. Selesai bertanding kita tetap hormat. Ya, itu respect. Di matras kita bisa sebagai musuh, tapi setelah itu kan kita tetap satu sama karateka. Gitu. Wow, quick question. Ada deg-degan ini. Gampang, ini questionnya gampang sekali. Pertama, nasi campur atau nasi kedewatan? Nasi kedewatan dong. Waduh. Udah Bali juga nasi campur, Bali ada. Piknik pantai atau gunung? Pantai. Orang Kelungkung kok ke pantai ya? Saya suka pantai. Film laga atau film horor? Horor. Lebih mendebarkan film horor itu. Cowok rapi dan wangi atau cowok urakan? Wah ini dia nih. Rapi dan wangi dong. Benda yang pasti ada di tas saat traveling. Saat traveling? Sunscreen kalau traveling. Wajib. Musik reggae atau koplo? Aduh, dua-duanya. Pilih satu, kayaknya koplo nih. Terakhir, sebutkan 3 hal yang menggambarkan pribadi Coki. Aku ceria. Ceria. Aku orangnya jujur kok. Ceria, jujur. Oke. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Coki, thank you udah hadir. Banyak hal yang bisa kita bagikan buat Sport Friend melalui podcast ini. Semoga banyak ya anak-anak muda, bibit muda yang tertarik dengan karate dengan apa yang tadi. Amin. Harapannya sih gitu. Coki sharingkan
kepada kita semua. Dan podcast ini juga akan bisa ditayangkan di MGN Radio setiap hari Jumat ya. Good. Thank you Coki. Sekali lagi terima kasih. Thank you Keep Om. sporty, Sudah stay healthy. Siap Om juga. Yeah, God bless you all.